Saya akan memulai pidato saya dari 3, 2, 1. Oke, mosi kita pada harinya itu Dewan ingin percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundingan di luar sekolah. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa kewenangan sekolah dalam menghukum siswanya di sini yaitu di mana para siswa melakukan perundingan atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam lingkungan sekolah. Tetapi di sini status quo yang telah disampaikan oleh argumen sebelumnya bahwa status quo-nya di sini yaitu sekolah di sini berwenang untuk menghukum para siswanya yang melakukan perundingan di luar sekolah. Kenapa? Karena yang pertama yaitu aparat kepolisian atau aparat hukum yang berkewajiban untuk menangani segala kasus-kasus di masyarakat itu dinilai kurang atau lalai dalam menyelesaikannya. Yang kedua yaitu di mana di sini orang tua menyepakati sebagai lembaga pendidikan yang sudah dimandat oleh negara, dan orang tua dinilai sebagai tempat mendidik baik secara konteks kognitif dan psikis. Dan baik di sini perlu saya pertanyakan di sini, bagaimana, apakah sekolah itu, apa yang akan dilakukan sekolah jika para siswanya melakukan perundungan di luar sekolah? Kenapa? Karena di sini seharusnya kalaupun sekolah berwenang untuk melakukan memberikan hukuman kepada para siswanya yang melakukan perundungan di sekolah, berarti di sini sekolah juga berkewajiban untuk mencegah atau mengontrol bagaimana kelakuan atau etika siswanya baik di dalam maupun di luar sekolah. Kenapa? Karena jika sekolah berwenang untuk melakukan atau memberikan hukuman kepada siswanya, berarti sekolah juga berkewajiban untuk mengontrol atau memberikan arahan untuk mencegah hal ini bisa terjadi. Oke, yang di sini juga dari argumen yang tadi disampaikan, ada status quo yang kurang cukup atau yang belum disampaikan di sini. Yang dimana masalah perundingan pada masyarakat kita saat ini dilakukan di luar sekolah. Data-data yang menunjukkan bahwa perundingan ini lebih banyak dilakukan di luar sekolah dan tanpa menyangkut pautkan atribut sekolah seperti seragam. Bahwasanya banyak terjadi di masyarakat kita saat ini perundingan yang terjadi di antara siswa maupun di antara siswa dan masyarakat lainnya di sini tanpa menyangkut pautkan atribut sekolah atau atribut sekolah seperti seragam. Oleh karena itu, saya rasa di sini sekolah tidak berwenang atau tidak ada sangkut pautnya terhadap perundingan yang terjadi di luar sekolah. Dan seharusnya kita juga bisa mengerti atau memahami makna kata menghukum dan memperbaiki. Oke, seperti yang telah disampaikan oleh argumen sebelumnya bahwa bentuk-bentuk penghukuman atau hukuman yang akan dilakukan oleh sekolah kepada para siswanya yaitu seperti perbaikan etika atau karakter maksudnya di sini perbaikan karakter, dan seperti menghukum seperti bakti sosial dan hukuman-hukuman lain sebagainya, dan seperti pengurungan tapi di luar tidak termasuk sel, maksudnya di sini tidak sebagai aparat kepolisian dan aparat hukum. Jadi menurut saya sekolah tidak berwenang untuk menghukum siswanya yang melakukan perundingan di luar sekolah. Kenapa? Pertanyaan saya di sini, jika perundingan terjadi di luar sekolah dan mencakup pautkan orang di luar sekolah yang tidak ada sangkutannya oleh sekolah, apa yang harus dilakukan sekolah untuk memberikan hukuman kepada siswanya di sini? Dan menurut saya seperti yang dikatakan bahwa aparat kepolisian atau aparat hukum tidak melakukan tugasnya tidak secara tidak baik atau melalaikan, berarti di sini bagaimana sekolah akan mengambil alih tugas dari aparat hukum dan aparat kepolisian? Bagaimana sekolah itu akan memberikan penyuluhan atau memberikan sosialisasi terhadap masalah-masalah yang berlaku kepada siswa di sini? Berarti artinya di sini jika sekolah berwenang menghukum siswanya yang melakukan perundingan di luar sekolah, otomatis sekolah juga berkewajiban untuk mencegah
untuk mencegah atau memberikan sosialisasi penyuluhan untuk siswa-siswanya tidak melakukan hal perundingan yang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi di sini nyatanya sekolah tidak pernah melakukan kegiatan atau hal-hal yang bisa mencegah perundingan ini terjadi, tetapi hanya memperbaiki. Oleh karena itu, di mana di sini kita harus memahami kata menghukum dan memperbaiki. Oleh karena itu, jadi poin yang saya sampaikan di sini yang pertama yaitu bahwa memang sekolah tidak berwenang untuk menghukum siswanya karena melakukan perundingan di luar sekolah. Kenapa? Karena faktanya di sini siswa melakukan perundungan di luar sekolah tanpa mensangkut pautkan atribut sekolah seperti seragam. Dan yang kedua di sini yaitu bahwa di sini memang sekolah itu hanya berwenang dalam lingkup sekolah saja, karena sudah ada aparat hukum dan aparat kepolisian yang menangani masyarakat atau kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, baik itu dari masyarakat maupun siswa-siswa yang ada di luar sekolah. Oleh karena itu mosi yang kita perdebatkan pada hari ini tentu saja berlawanan dengan fakta yang ada pada masyarakat. Karena faktanya bahwa perundungan yang banyak terjadi antara siswa sekarang di luar sekolah dan tanpa mencangkut pautkan atribut sekolah seperti seragam. Dan yang kedua yaitu aparat kepolisian yaitu terlalu lalai atau tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat atau perundungan yang terjadi pada siswa di luar sekolah karena dianggap terlalu sepele. Tetapi kita bisa lihat di sini bahwa kasus-kasus yang ditangani kepolisian itu memang sudah menjadi kewajibannya dan telah dilakukan atau terlaksana secara baik dan benar. Dan baik, sekali lagi saya pertanyakan di sini, jika sekolah berwenang untuk menghukum siswanya yang melakukan perundungan di luar sekolah, berarti sekolah juga berkewajiban untuk melakukan kegiatan untuk mencegah atau mengkontrol. Tidak hanya berwenang dalam menghukum, tetapi juga berkewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan perundungan ini. Baik, poinnya yang terakhir yaitu di sini kita harus bisa membedakan atau memahami kata menghukum dan memperbaiki di sini, karena seperti emosi kita itu bahwa di sini kewenangan sekolah untuk menghukum, tetapi dari argumen yang telah disampaikan dan status quo yang telah disampaikan dan mekanisme bagaimana cara solusi yang telah disampaikan di sini, kita bisa lihat bahwa argumen yang disampaikan hanya dalam konteks memperbaiki, tidak dalam menghukum begitu. Baik, mungkin hanya itu dari saya, sekian.